lagi kita di channel saya, Hendry Setiawan. Nah, jadi pembelajaran kedua, pertemuan kedua ini Bapak akan membahas tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang menentukan unsur berita ya, yang 5W plus 1H. Jadi untuk materi selanjutnya kalian akan membahas tentang menyimpulkan dan meringkas teks berita maupun dari berita yang kalian dengar. Oke. Jadi pertama kalian harus siapkan buku catatan kalian, LKS kalian ataupun buku paket kalian ya, sambil mendengarkan video pembelajaran ini. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, Bapak mulai aja membahas tentang menyimpulkan dan meringkas teks berita. Oke. Nah, di untuk pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran terlebih dahulu yang pertama itu kalian harus mampu meringkas isi berita. Oke, kalian harus mampu meringkas isi berita. Nah, yang kedua, kalian harus mampu menyimpulkan isi berita ini. Baik kalian menyimpulkan dari teks berita yang ada di koran ya, maupun di surat media lainnya, dan kalian juga bisa menyimpulkan ataupun meringkas di acara televisi maupun di siaran radio ya. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan dan meringkas teks berita ya. Oke. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, pembelajaran yang kedua kita hari ini. Jadi kalian harus mampu bisa meringkas dan menyimpulkan isi teks berita. Oke, paham? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada teks berita ya. Di sini ada teks berita ya, bisa kalian simak terlebih dahulu. Kalian cermati isi beritanya, mengenai apa isi berita ini, dan kalian bisa menentukan 5W plus 1H-nya. Oke, Bapak berikan waktu untuk kalian menyimak atau membaca dengan cermat teks berita ini. Silakan. Oke, sudah. Nah, jadi beritanya mengenai tentang apa? Berita yang kalian baca tadi, yang baca ini ya, kalian pasti sudah tahu isinya mengenai apa berita itu. Nah, jadi tentang apa? Ya, jadi beritanya tentang pembelajaran tatap muka yang akan diselenggarakan di bulan Agustus ini ya, dari Gubernur kita Sutarmiji ya, Bapak Sutarmiji. Nah, dari teks berita yang ada di sini kalian bisa menentukan 5W plus 1H-nya ya. Sebelum kalian meringkas, sebelum kalian menyimpulkan, kalian harus mencari dulu 5W plus 1H-nya. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ya. Oke, meringkas berita. Jadi apa itu sih ringkasan? Pernah meringkas? Pernah meringkas? Oke, pastinya pernah meringkas di pembelajaran yang semester kemarin ya. Kalian meringkas dari bab 1 misalnya sampai bab 2, mengambil poin-poin yang terpenting saja ya, ide-ide pokoknya atau gagasan-gagasan saja yang kalian ambil untuk menjadikan sebuah ringkasan kalian. Nah, dalam meringkas berita juga sama halnya ya, meringkas sebuah teks berita juga sama
Jadi kalian harus bisa menentukan 5W plus 1H-nya untuk meringkas. Nah, jadi apa itu ringkasan? Apa itu ringkasan? Boleh tahu? Ringkasan ya, jadi ringkasan. Nah, ringkasannya itu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok beritanya saja. Nah, jadi hanya pokok-pokok beritanya saja. Pokok-pokok berita itu apa sih? Sama halnya dengan unsur-unsur berita, ada 5W plus 1H. Nah, itulah yang namanya pokok berita ya. Jadi ringkasannya berbentuk seperti karangan yang penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat. Oke, beritanya panjang nih, misalnya beritanya ada halaman. Nah, kalian ringkas bisa menjadi 1 halaman ataupun setengah halaman maupun 1,5 halaman ya, tergantung isi beritanya. Oke, paham? Nah, itu ringkasan. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam meringkas ya, langkah-langkah dalam meringkas. Yang pertama, kalian harus mendengarkan atau membaca berita dengan seksama ya, mendengarkan, oke, mendengarkan dan membaca dengan seksama. Oke, kalau kalian menyaksikan televisi, mendengarkan radio, nah kalian ada tugas meringkas. Nah, jadi kalian mencari ringkasan dengan cara menyimak. Misalnya kalian televisinya kecepatan nih, misalnya yang membawakannya terlalu cepat. Nah, bisa kalian sambil rekam ya, kalian dekatkan handphone kalian atau tape recorder kalian di TV ataupun di radio, supaya kalian bisa mengulang lagi apa sih yang diperbincangkan, apa sih yang disampaikan. Nah, seperti itu ya, dengan membaca. Oke, membaca kalian hanya sekedar membaca. Di situ kalian menentukan 5W plus 1 hanya mana sih 5W plus 1-nya, apanya di mana, apa di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Oke, lanjut. Mencatat pokok-pokok unsur-unsur berita atau jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H. Nah, tugas kemarin kan sama tuh. Tugas kemarin kalian disuruh mencari unsur-unsur beritanya, langsung menemukan jawaban dari 5W plus 1H. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian catat pokok-pokoknya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana ya. Nah, kalian catat. Setelah kalian temukan 5W plus 1H-nya yang disertai dengan jawabannya, nah kalian bisa menentukan ringkasan kalian dengan 5W plus 1H tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Nah, ke dalam karangan singkat. Nah, jadi kalian bisa menyampaikan atau menulis kembali apa sih isi berita tersebut, mengenai apa, itu di mana, kapan ya. Terus bagaimana solusinya. Kalian bisa menyampaikannya ke dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Oke. Ini langkah-langkah dalam melakukan sebuah ringkasan isi teks berita. Oke, lanjut. Nah, tadi berita yang tadi ya, sama berita yang tadi. Nah, kita akan memberikan sebuah contoh ya, contoh bagaimana sih cara meringkas sebuah teks. Nah, kalian bisa memperhatikan teks-teks ini, teks yang tadi yang kalian baca di awal pembelajaran tadi. Jadi silakan kalian membaca sekali lagi ya, silakan dibaca dan dipahami, dicermati isinya. Tentukan 5W plus 1H-nya. Oke, sudah ketemu? Sudah ketemu?
5W plus 1H-nya. Nah, kalau kalian sudah ketemu 5W plus 1H-nya, jadi kita langsung membahasnya. Oke, kita bahas dari teks ini. Nah, kita tentukan unsur beritanya terlebih dahulu. Oke, yang pertama apa sih isi berita tersebut? Apa isi berita tersebut? Atau mengenai apa peristiwa berita tersebut? Bisa. Nah, jawabannya, daerah yang mendapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah hanya daerah yang masuk ke dalam kategori zona hijau. Ya. Oke, yang kedua, siapa? Oke, siapa sih yang memberitakan tentang tatap muka di bulan Agustus ini? Yaitu Gubernur Kalbar Sutarmiji. Oke, yang ketiga, kapan tatap muka itu akan dilaksanakan? Itu di bulan Agustus. Di mana daerah yang mempunyai zona hijau, ya? Di Kabupaten Kayong Utara. Kenapa sekolah dibuka untuk melakukan pembelajaran tatap muka, ya? Karena pemerintah memperbolehkan siswa untuk masuk sekolah, namun dia menambahkan tentunya dengan catatan dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang ini dari warga setempatnya. Oke, yang terakhir, how, ya, yang terakhir how. Nah, jawabannya, sebelum tatap muka dimulai, guru harus disuap terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan, ya, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Oke, itu unsur beritanya. Nah, paham sampai di sini? Kalian sudah menemukan unsur beritanya, jadi tinggal kalian meringkasnya. Nah, hasil ringkasannya seperti ini dari 5W plus 1H tadi, ya. Kalian bisa mendapatkan seperti yang ada di ini, ya. Tinggal kalian lihat. Nah, daerah yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah hanya daerah yang masuk dalam kategori zona hijau, ya, menurut Gubernur Kalbar Sutarmiji. Beliau mengatakan pembelajaran tatap muka dimulai bulan Agustus. Adapun daerah yang dibolehkan tatap muka yaitu satu diantaranya Kabupaten Kayong Utara. Masyarakat pun menanggapi dengan ikuti usulan dari pemerintah, yang mana pemerintah telah memperbolehkan siswanya masuk sekolah dan sebagainya. Nah, ini dari hasil teks yang tadi kan panjang, ya. Teks tadi itu panjang, menjadi berbentuk kalimat singkat atau paragraf singkat ataupun karangan singkat seperti yang ada di ini, ya. Saya kalian perhatikan dan perbedaannya antara teks yang aslinya dengan hasil ringkasan yang berbeda. Oke, kita lanjut. Menyimpulkan isi berita. Nah, menyimpulkan isi berita. Setelah kalian menentukan ringkasan, kalian harus bisa menyimpulkan isi berita. Apa sih simpulan itu? Yuk, coba di bukunya. Apa sih simpulan itu? Nah, simpulan. Oke, tahu? Nah, oke, kalau tahu nih, dalam bukunya Wahyudiano, ya, mengatakan jika meringkas sama dengan membuat kesimpulan. Lebih lengkap lagi dijelaskan bahwa kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari satu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Biasanya kalau seperti ini, menyimpulkan teks berita ini biasanya terdapat 2-3 kali kalimat, ya. Nah, kita akan memberikan contoh setelah kalian tadi kan sudah menemukan unsur berita. Nah, kalian sudah menemukan hasil ringkasan. Nah, sekarang kalian harus bisa menyimpulkan isi berita yang sama tadi, ya. Oke.
Nah, langkah-langkah menyimpulkan berita ada 3 ya, ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Kalau kalian mendengarkan atau menyaksikan televisi, radio, kalian harus bisa mendengarkan dengan konsentrasi. Kalau kalian membaca, kalian juga harus konsentrasi membacanya untuk menemukan isi simpulannya ya. Oke, yang kedua, mencatat pokok berita. Nah, mencatat pokok berita bisa dengan 5W plus 1H tadi. Yang ketiga, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Nah, baru kalian bisa menyimpulkan isi beritanya. Oke, ini tadi yang ringkasannya, kalian perhatikan ringkasan. Dan yang ini kesimpulannya. Oke, kesimpulannya nah menjadi lebih singkat, ada 3 kalimat. Sekolah akan dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan guru harus diswab tes terlebih dahulu. Daerah yang diperbolehkan melakukan tatap muka di sekolah adalah daerah kategori zona hijau. Pembelajaran akan dimulai pada bulan Agustus ini. Nah, itu kesimpulannya dari hasil ringkasan yang sudah kalian buat. Oke, paham? Di sini jika tidak paham nanti bisa ditulis di kolom komentar, bisa ditanyakan atau di WA Bapak aja. Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian bisa menentukan langkah-langkah cara meringkas. Yang pertama, mendengarkan atau membaca. Kedua, mencatat pokok beritanya. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok beritanya. Nah, langkah untuk menyimpulkan itu ada 3 juga. Mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi, mencatat pokok-pokok berita, dan yang terakhir menyimpulkan isi berita. Oke, ini kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur berita dan cara menyampaikan sebuah berita. Oke, nah tugas kalian nanti kalian bisa salin di Google Classroom. Nanti akan Bapak siapkan template-nya. Jadi tugas pertama kalian itu kalian cari sebuah teks berita, ringkasan, simpulan, dan simpulkan isi berita tersebut. Yang kedua, simaklah berita di televisi, buatlah ringkasan dan simpulkan berita tersebut. Dicatat ya, jangan lupa dicatat. Yang ketiga, kerjakan LKS di halaman 6 dan 7 di poin A dan B. Ingat, salin jawaban kalian di Google Classroom yang akan Bapak siapkan template-nya nanti. Oke, salin aja dan kerjakan aja dulu di buku kalian, baru kalian salin jawaban kalian di Google Classroom. Oke, sampai di sini pertemuan kita Bapak Heri.